Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yang terakhir diajarkan oleh Bapak Muhammad Fahmi. Kalau tidak salah yaitu sampai fungsi. Ya. Kemarin kalian sudah mengikuti atau dijelaskan tentang relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungannya. Nah, saya dapat bagian yang lumayan sulit ini. Mulai di bagian perhitungannya, yaitu tentang menentukan nilai fungsi dan menentukan rumus fungsinya. Nah, sambil nanti kalian bisa buka yang sudah dapat LKS, buka LKS-nya atau buku paket. Jangan lupa siapkan kertas untuk atau buku untuk oret-oretan untuk mencoba. Ya, sambil melihat di layar HP atau Zoom, kalian juga mencoba ikut nanti perhitungannya. Langsung kita mulai, yaitu menentukan nilai fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi, nanti pertama kalian harus tahu yang namanya domain. Kemarin sudah dijelaskan tentang domain, kodomain, dan ring. Di sini domain yaitu daerah asal, ya, daerah asal dari suatu fungsi. Nah, misalkan seperti ini, di sini saya mempunyai penulisan bentuk fungsi itu nanti macam-macam. Normalnya ditulis seperti ini. Misalkan ada fungsi, kalian kok menjumpai kalimat yang bentuknya seperti ini, f(2x panah ax plus b. Ini nanti membacanya fungsi f itu memetakan itu memasangkan. Ya, kemarin nama lain fungsi adalah pemetaan. Yaitu fungsi f memetakan dari x ke ax plus b. Ax di sini adalah artinya itu a dikali x ditambah dengan b. Dengan x-nya adalah anggota domain fungsi. Ya, tadi kita sudah singgung sebentar, yaitu domain adalah daerah asal agar suatu fungsi itu memiliki hasil. Ya, jadi nanti setiap fungsi pasti memiliki yang namanya domain. Nah, untuk penulisan, kalau kita menulis seperti ini itu agak kerepotan. Terlalu panjang atau kerepotan nanti. f(2x panah ax plus b. Ini bisa kita tulis dalam rumus fungsi. Nah, rumus fungsi bisa kita tulis menjadi seperti ini. Sebelah yang berwarna merah ini. F dalam kurung x sama dengan ax plus b. Jadi penulisan yang berwarna biru itu bisa kita tulis seperti yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah bentuk umumnya, bentuk baku yang dipakai secara internasional. Ya, walaupun yang atasnya juga sama, cuman itu tidak bentuk baku. Misalkan seperti ini, contohnya di bawahnya ini ada f, fungsi f memetakan x, tadi titik 2 itu memetakan x, tanda panah itu dari x menuju x plus 2. Dari x menjadi x plus 2. Dengan daerah asal fungsinya x antara 1 sampai 6. Ya, ini membacanya x antara 1 sampai 6. X anggota bilangan asli. A ini, dulu di kelas 7 ada himpunan, E ini adalah elemen atau anggota. Yang ditanyakan yang A, tentukan rumus fungsinya. Nah, tadi rumus fungsi itu artinya kalian disuruh mengubah ini menjadi bentuk seperti atasnya.
F dalam kurung X itu sama dengan berapa? Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau tadi penulisannya, kalau AX plus B, tanda titik 2 diganti jadi kurung, tanda panah jadi sama dengan, berarti nanti yang ini menjadi F dalam kurung X sama dengan X plus 2. Nah, yang berbeda hanya yang sebelah kiri tanda panah. Sebelah kiri tanda panah itu yang asalnya titik 2 menjadi tanda kurung. F tanda kurung dalam kurung X, panahnya jadi sama dengan ruas kanannya X plus 2. Nah, Fx inilah yang disebut sebagai nilai fungsi atau daerah hasil, atau bisa disebut juga bayangan atau peta. Satu nama, satu arti, ada banyak nama. Namanya banyak tapi artinya sama semua. Kemudian yang B, nah yang pertama jelas ya, tadi tinggal ditulis F dalam kurung X sama dengan yang di sebelah kanannya tanda panah. Yang B, tentukan daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi jelas di sini daerah asalnya ini tadi sudah ada. Daerah asal adalah domain tadi nama lainnya. Domain. Domain fungsinya dari antara 1 sampai 6. Bilangan asli antara 1 sampai 6 itu berapa saja. Nah, ingat macam-macam bilangan, ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan real, dan seterusnya. Bilangan asli itu yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan berkelipatan 1 seterusnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Berarti mulainya dari angka 1. Di sini yang diminta adalah antara 1 dan 6. Tidak ada tanda sama dengan, berarti satunya tidak ikut, 6-nya juga tidak ikut. Maka tadi saya bilang adalah antara. Kalau antara berarti 1 dan 6-nya tidak boleh. Berarti angkanya yaitu mulai angka 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini kan antara 1 dan 6 angka-angka ini. Kemudian yang C, tentukan daerah hasil fungsi. Nah, ini kita yang fokuskan nanti di sini, yaitu mencari daerah hasil atau nilai fungsinya. Daerah hasil dari fungsinya, kira-kira seperti ini. Tadi rumusnya dari yang A ketemunya rumus fungsinya seperti ini. F dalam kurung X sama dengan X plus 2. Dengan daerah asalnya tadi di soal yang B yaitu ada 4 ya, ada 4 angka atau 4 bilangan yaitu 2, 3, 4, dan 5. Daerah hasilnya mana? Nggih. Dari keempat angka itu kalian substitusikan ke dalam rumus fungsi satu-satu. Substitusi itu apa? Mengganti. Ya, artinya X-nya nanti kalian ganti dari 4 angka yang tadi. Misalnya, tadi untuk X sama dengan 2, tadi yang pertama ini X sama dengan 2, maka Fx-nya, karena di sini X-nya diganti 2, maka setiap muncul X, harus kalian ganti dengan angka 2. Kira-kira gini, kalau saya buat dari urat-uratan dari awal ya. Nah, Fx sama dengan X plus 2. Dengan X-nya tadi kita ganti sama dengan 2. Maka setiap ada X, kalian harus ganti angka 2. Ini ada X, ada X. Berarti nanti menjadi F dalam kurung 2 sama dengan 2 plus 2. 2 yang ini adalah dari X tadi yang kita ganti nilainya 2. 2 yang belakangnya ini dari belakangnya tadi sudah ada rumusnya plus 2. Jadi mengikuti dari rumus fungsinya. Kalau sudah kita ganti dengan angka semua, tinggal kita hitung hasil akhirnya. 2 tambah 2 itu berapa? Nggih, 5, betul ya. Kalau 5 nggih berarti salah itu. 5 kok tulisannya seperti itu ya. Semoga enggak ngantuk nyebutnya ikutan 5. Kemudian ini baru yang pertama. Tadi ada berapa bilangan? Ada 4. Maka
Yang lainnya juga harus kita substitusikan seperti itu, tulis semuanya. Kalau ada 10 bagaimana? Ya semuanya harus ditulis. Nah itulah enaknya matematika, jangan males-malesan duluan ya. Saya anggap untuk yang 3, 4, 5 sama penyelesaiannya. Saya langsung ke yang D, soal yang D tadi. Jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x. Nah, di sini fx-nya sudah diketahui sama dengan 15. Ingat tadi fx adalah nilainya. Ya. Ini nilainya. Berarti kalian sudah diketahui nilainya 15, berapakah nilai x-nya? Itu artinya kalian disuruh mencari bilangan berapa ditambah 2, hasilnya ketemu 15. X plus 2 tadi rumus fungsinya, ketemunya 15 dari soal tadi. Berapakah X-nya? Nah, tinggal kita secara aljabar kita lakukan aturan operasi penjumlahan dan perkalian. Kalau ini kita bahasanya pindah ruas ya, walaupun aslinya tidak ada kalimat pindah ruas. Ini hanya untuk mempermudah, kita pindah ruaskan saja dari yang ada hurufnya atau variabel dikumpulkan dengan yang ada variabelnya, yang konstanta dengan konstanta. Apalagi itu, mungkin sudah lupa, dulu kelas 7 ada variabel itu huruf, konstanta itu angka. Nah, diingat-ingat. Jadi yang angka kumpulkan angka, yang ada hurufnya kumpulkan dengan ada hurufnya. Yang ada huruf taruh di kiri, yang hanya angka lemparkan ke kanan semua. Wah, bahasanya lemparkan, pindah. Berarti yang 15 sudah di kanan sama dengan, maka dia tetap yang positif 2 di sebelah kiri sama dengan, ini yang kita pindahkan. Nah, kalau dipindah nanti tandanya berubah. Plus jadi min, min jadi plus, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Berarti di sini menjadi 15 dikurangi 2. Ya, karena awalnya plus berarti berubah jadi min. 15 kurangi 2, 13. Ya. Ini contoh kalau mencari X-nya atau domainnya. Kalau tadi mencari nilainya, sekarang dibalik mencari domain. Contoh yang kedua, nah kira-kira alurnya seperti itu. Contoh yang kedua, sekarang diketahui nilai fungsinya langsung dalam rumus fungsi, yaitu dalam bentuk fx sama dengan 3x min 4. Yang pertama, tentukan nilai dari x sama dengan 4. Kalau x-nya 4, sama seperti tadi, setiap ada x gantikan dengan 4. Lihat ini yang di paling bawah, ini pembahasannya. X sama dengan 4 itu sama artinya kita mencari F4. Karena X-nya sama dengan 4, berarti kita mencari adalah F4. Nah, nanti seperti itu. F4 tadi X-nya diganti 4, berarti setiap ada X ganti 4, ganti 4, ganti 4, dikurangi yang belakangnya 4. 3 X berarti 3 kali 4 dikurangi 4. 3 kali 4, 12 dikurangi 4, 8. Kemudian yang B, soal yang B. Tentukan peta dari 5. Nah, ono peta meneh apa itu? Tadi sudah disebutkan bahwa nama lain dari nilai fungsi itu ada banyak. Ada peta, ada bayangan, ada ring, ada daerah hasil, dan sejenisnya. Itu sama, menghitung nilainya. Nah, soalnya adalah tentukan peta dari 5. Artinya X-nya 5, itu nanti hasilnya berapa? Ya, sama seperti tadi. Kita gantikan X-nya menjadi 5. Soalnya tadi 3X min 4. Ya. F5 dengan rumusnya tadi 3X min 4, maka X-nya diganti 5 menjadi 3 kali 5 dikurangi 4. 3 kali 5, 35, nah, kepintaran niku mangke. 15 dikurangi 4. 15 dikurangi 4,
Betul. 11. Nah, itulah jawabannya. Kemudian yang C. Nah, yang C hasil dari F-1. F-1 itu artinya kalau di dalam kurung, yang di dalam kurung tadi miliknya siapa? X, ya. Yang di dalam kurung tadi kan hanya miliknya X, bukan nilai fungsi. Berarti kita disuruh mencari nilai fungsinya, X-nya min 1. Nah, silakan itu nanti tugas kalian ketemunya berapa. Nah, dicoba buat latihan sendiri, tidak saya jelaskan di sini. Saya bahas yang D langsung. Nah, jika fx sama dengan 5, tentukan nilai x. Sama seperti yang tadi ya. Berarti kalian disuruh mencari 3 dikali berapa? Karena tadi 3x min 4. 3 kali berapa dikurangi 4, ketemunya 5. Nah, kalau cara tebak-tebakan mungkin kalian lebih pintar. 3 kali berapa kurangi 4, hasilnya 5. Betul, jawabannya 3. 3 kali 3, 9, dikurangi 4, 5. Nah, itu cara yang lebih cepat. Kalau secara urutan matematika, seperti ini. Nah, 3x min 4 sama dengan 5, yang 4-nya pindah ruas jadi plus, menjadi 3x sama dengan 5 plus 4, 5 tambah 4, 9. 3x itu 3 dikali x, pindah ruas, berarti 3-nya sebagai pembagi. 9 dibagi 3, 3. Nah, inilah jawaban akhirnya. Ngantos jam pinten ini? Mun badhe telas ya, nggih. Karena ini ada tadi lagi, nggih. Sementara saya cukupkan sampai di sini. Nanti sebenarnya ini masih ada satu, yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, coba nanti kalian pelajari dulu dari yang di-share di grup tadi, sudah di-share bentuknya gambar, silahkan dibaca dulu. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah dibahas ulang tentang menentukan rumus fungsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang tepat ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.